Pada part ke-148 diambil dari light novel bab 342 sampai dengan 343, Salam Terlambat, meminta bantuan istana tersembunyi. Terkejut? Federasi Sihir Luther menyerang klan Peng. Dalam prosesnya, para penyihir Zippley langsung menyerang aliansi Hufester. Pemimpin pertama klan Peng, Tuan Peng berkata, "Kami mengucapkan terima kasih kepada Ran Kandel yang menyelamatkan kami." Keberadaan para eksekutif dan karyawan Peng klan tidak diketahui. Diperkirakan mereka berada di bawah perlindungan Ran Kandel. Ran Kandel telah memutuskan untuk mendukung Peng klan mulai sekarang. Apakah ada perubahan pada klan Master Pedang? Jika demikian, penyebabnya diduga adalah supernova baru, Jin Ran Kandel. 10 Juni 1799. Dipimpin oleh Dino Zaglan, surat kabar Hufester dipenuhi artikel tentang serangan Zippley baru-baru ini. Artikel-artikel bernada sedang sebagian besar memuji Jin, dan artikel-artikel bernada tegas mengutuk Zippley. Saat Jin membaca-baca artikelnya, dia berpikir, seperti biasa, bahwa Dino telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Tentu saja wajahnya sedikit memerah saat membaca artikel yang syarat pujian itu. Haha, Strawberry Pie. Lihat ini, supernova. Haha, supernova. Anak kita sekarang menjadi bintang. Hah? Ya, tempo hari, dia hanya pembawa bendera sementara, tidak bisa menggunakan nama aslinya. Murakan bergumam sambil melambaikan koran yang dipegangnya. Gilly tersenyum bahagia sambil meletakkan pai stroberi di atas piring. Mencucup. Batuk. Batuk. Sambil berbaring dan makan pai stroberi, Murakan tersedak sesuatu dan mulai batuk, dan Gilly bergegas mengambil air. Tapi dia sedang berakting. Dia bertindak untuk mengantisipasi kedatangan Gilly untuk mendukungnya dan memberinya air. Mengapa Gilly selalu jatuh cinta pada hal itu? Apakah dia ikut bermain? Pada titik ini, Jin tidak bisa memahaminya dan membiarkannya begitu saja. Oh, aku akan bertahan. Sekali lagi terima kasih, Strawberry Pie. Aku beruntung memilikimu. Jin merasakan telinganya menggelitik, dan akan sulit baginya untuk terus mendengarkan. Hei, Murakan. Ya, supernova yang maha kuasa. Apakah Anda memanggil saya? Apakah kamu ingat Lord Damiroyul, peri yang bekerja untuk Ran Kandel kuno? Apakah begitu? Dari alat perekam makam ketiga, Jin melihat Lord dari 1000 tahun yang lalu. Jin bertanya kepada Murakan beberapa kali setelah dia kembali apakah dia mengenali Leut, tapi dia sepertinya sama sekali tidak mengerti. Dan Jin sendiri tidak ingat bertemu langsung dengan Leut. Dan aku dan Patriark, 10 Ksatria Agung, belum lupa bahwa para peri bertarung bersama Ran Kandel, bukan? Solderet dan Lord Murakan dan Lady Misha juga tidak melupakannya. Jin merasakan kepahitan memikirkan kata-kata Leut di alat perekam. Apakah tidak ada yang terlintas dalam pikiranmu? Para peri sudah punah saat itu. Setidaknya menurut ingatanku. Murakan mengusap keningnya dan berdiri. Tetapi seharusnya tidak ada informasi salah yang tercatat di perangkat Solderet. Aku samar-samar mengingat peri bernama Leut dari 1000 tahun yang lalu, tapi sekarang tidak lagi. Entah ingatanku terpengaruh saat aku tidur, atau manipulasi sejarah Zippley akhirnya memengaruhiku. Saat Murakan menyentuh keningnya, Gilly meletakkan tangannya di bahunya. Gilly adalah seseorang yang bisa melihat jauh ke dalam diri Murakan, kegelapan yang dia sendiri tidak sadari sepenuhnya. Setiap kali Murakan menyadari ingatannya saat itu menjadi kabur atau hilang, dia mengalami guncangan emosional yang parah. Pikirannya semakin menipis tanpa dia sadari. Kita membutuhkan cara untuk meninggalkan catatan yang tidak bisa dirusak oleh para bajingan itu. Jin teringat apa yang dikatakan Sarah di alat perekam. Sebuah rekor mutlak, keajaiban sejarah.
Saat Jin merenungkannya, dia teringat bahwa belum lama ini dia telah mengirimkan surat kepada gurunya. Sudah waktunya tanggapan tiba. Sepertinya dia harus mengunjungi Tikan setelah mampir ke istana tersembunyi. Mau kemana lagi? Aku harus membawa para beasmen kecil itu ke istana tersembunyi dari tempat persembunyian kakak laki-laki Divos. Wow, kulitmu tebal, nak. Apakah Nyonya Istana Tersembunyi melakukan sesuatu padamu di kehidupanmu yang lalu? Apa yang akan kamu lakukan jika dia tidak menerimamu? Saya masih memiliki sekitar 30% dari apa yang seharusnya saya tawarkan kepada klan saya. Saya akan mencoba bernegosiasi dengannya untuk setidaknya 10% dari itu. Lebih dari 100 beasmen kecil dilindungi di rumah persembunyian Divus tanpa ada yang hilang. Jin langsung menuju ke istana tersembunyi bersama mereka. Butuh sekitar 3 hari perjalanan melalui gerbang teleportasi dan kapal, tetapi Jin meminta klannya untuk tidak memberinya misi apapun sampai urusannya selesai. Sesampainya kapal di Pulau Manji, Lukas Manfran, agen burung merak 7 warna dan juga sambungan langsung Talaris, menyambut kedatangan rombongan. Tuan Jin, jika Anda menghubungi saya akan memberitahu Nyonya Talaris terlebih dahulu. Lukas, lama tidak bertemu. Kuharap kamu baik-baik saja. Ya, terima kasih padamu, aku baik-baik saja. Tapi serius, wajahmu mengatakan itu semua. Kamu terlihat sangat lelah. Kamu baik-baik saja. Ya, terima kasih atas perhatianmu. Lukas mengedipkan mata pada beasman kecil yang berada di belakang Jin. Saya akan segera memberitahu Nyonya Talaris. Bang! Bang! Saat Lukas menembakkan sinyal suar, sosok katak raksasa, Mort, tiba-tiba muncul di langit. Seekor katak. Menakutkan sekali, seekor katak. Jin, apa ini? Seekor katak. Para beasmen kecil secara naluriah menganggap katak raksasa itu sangat menakutkan. Disengaja atau tidak, Mort membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menelan beberapa monster kecil itu. Bagi para beasmen kecil, sepertinya makhluk predator itu akan memakan mereka, yang membuat mereka panik. Saya seharusnya menjelaskannya kepada mereka sebelumnya. Tapi tidak ada waktu untuk itu. Mort menggunakan 5 lompatan luar angkasa untuk mengangkut Jin dan para beasmen kecil ke istana tersembunyi. Apakah kita selamat? Haha. Kupikir kita sudah mati. Kesunyian. Begitu mereka tiba, seseorang berbicara dengan suara dingin. Talaris Endorma, laba-laba neraka. Para beasmen kecil itu segera berlutut dan menundukkan kepala, sebuah respon instingtual. Sudah hampir 2 tahun sejak Jin terakhir kali melihatnya. Dia sering menyebut Jin sebagai menantuku, tapi hari ini tatapannya ke arahnya jauh dari menyenangkan. Nyonya Talaris, terimalah kunjungan saya yang terlambat. Sudah cukup. Diamlah sebentar, menantu yang tidak berbakti. Aku bertanya-tanya apakah kamu kehilangan satu kaki atau apa. Bagaimana kamu bisa datang sekarang? Meskipun Jin bisa saja memiliki kulit yang tebal jika diperlukan, saat ini dia merasakan sakit yang menusuk dan tenggorokannya tercekat. Setelah menjadi pembawa bendera, dia seharusnya mengunjungi istana tersembunyi setidaknya sekali untuk memberi penghormatan kepada Talaris. Aku bahkan bertarung dengan puluhan spekter karena menantu laki-laki ini. Istana tersembunyi bahkan secara resmi mengumumkan bahwa kita dikalahkan dalam pertempuran Laut Barat. Ohoho, hari-hari yang cukup bergejolak. Setiap kata terasa seperti cambuk bagi hati nuraninya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Baiklah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Haha, benar. Bahkan sepertinya kamu datang untuk menanyakan sesuatu padaku. Dan siapakah bola-bola bulu ini? Mereka adalah mitra bisnisku yang kubawa untuk meminta perlindungan dari istana tersembunyi.
Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu? Meskipun Talaris menganggap fakta itu sangat tidak menyenangkan, dia juga tidak bisa sepenuhnya membencinya. Ada bagian dari dirinya yang merasakan sedikit keakraban pada Jin, seolah dia mirip dengan versi muda temannya, Chiron Rankandel. Chiron muda biasa menunjukkan perilaku tidak tahu malu yang sama setiap kali dia ingin meminta sesuatu pada Talaris. Tapi kenapa saya selalu membantu mereka di saat-saat genting? Talaris terkekeh pada dirinya sendiri ketika pemikiran ini terlintas di benaknya. Aku seharusnya datang menemuimu lebih awal. Aku menunda mengungkapkan rasa terima kasihku sampai keadaan agak stabil. Klik. Jin menarik sesuatu dari pelukannya dan membukanya. Di dalamnya ada besi kuno yang berkilau. Mineral yang penuh teka-teki, hadiah untuk misi membunuh ksatria hitam. Jin membawanya sebagai tanda ketulusan kepada Talaris. Kenyataannya, jumlah besi kuno ini sudah lebih dari cukup sebagai kompensasi atas semua bantuan yang telah diberikan Talaris padanya. Nilai dari besi kuno berada di luar imajinasi, karena itu adalah item yang coba diperoleh oleh ksatria hitam Rankandel, Kozek Zipley, dan penyihir Twilight, penyihir malam putih. Namun, itu hanyalah aturan umum. Bagi Talaris dan putrinya, yang memiliki Myriad Eyes, besi kuno tidak memiliki nilai khusus. Bagi saya, besi kuno tidak ada bedanya dengan barang bekas yang tidak berharga. Tapi kemudian, di saat berikutnya, Talaris tidak bisa menahan tawa kecil yang tak terduga. Ada sisi manis dalam dirinya, tidak seperti Chiron. Itu karena dia melihat di bawah besi kuno ada ratusan tumpukan surat. Sepanjang perjalanan ke istana tersembunyi, Jin telah menulis surat permintaan maaf kepada Talaris, tanpa istirahat sedikit pun. Di dalam surat-surat itu bukan hanya sekedar permintaan maaf sederhana tetapi juga daftar sebagian besar kejadian yang pernah dialami Jin. Hal ini menunjukkan bahwa Jin mempercayai Talaris, karena dia bahkan menulis tentang sejarah makam Temar yang belum dia ceritakan kepada Chiron. Alasan Lukas meminta wajah lelah saat melihat wajah Jin justru karena ini. Talaris telah membaca surat-surat itu selama beberapa waktu, dan ekspresinya sedikit melembut. Dia mengalami konflik. Haruskah dia memaafkan Jin dan menerimanya kembali sebagai menantu, atau haruskah dia menjadikannya sebagai menantu orang lain? Mort, pergi dan jemput putriku. Bohong. Mort dengan cepat membawa Siris kembali ke istana tersembunyi. Ibu, kamu memanggilku. Jin Rankandel? Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya. Tatapannya ke arah Jin tidak seburuk Talaris, tapi ada perbedaan. Dia tampak agak linglung, tidak mampu mengumpulkan pikirannya sepenuhnya saat dia melihat monster kecil yang dibawa Jin. Dalam kebanyakan situasi, dia cenderung dingin dan tanpa emosi, tetapi jika menyangkut hewan berbulu, dia menunjukkan sisi yang sangat lembut. Itu sebabnya dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa kupu-kupu dari perjamuan Rankandel sebenarnya adalah Murakan. Dengar, nak. Tahukah kamu apa yang dikatakan menantu laki-laki yang tidak berbakti ini? Bukan saja dia datang untuk menyambutku selarut ini, tapi dia bahkan menjerit. Siris menghunus pedangnya dari pinggangnya. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa dia memikirkan Jin sejak dia pergi sebagai pembawa bendera sementara ke Lavrarosa. Tentu saja, itu bukan kasih sayang romantis melainkan keinginan untuk menantangnya sekali lagi. Aku ingin merasakan kekuatan Jin Rankandel, pembawa bendera ke-12. Tarik pedangmu, Jin. Mata Siris memancarkan cahaya dingin dan tajam. Dari pedangnya mengalir energi biru dan kuat yang pada pandangan pertama, menunjukkan pertumbuhannya yang luar biasa. Dinginnya garis keturunan Endorma yang unik telah lama dikenal sebagai kekuatan misterius dan dahsyat. Kekuatan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemerdekaannya, meski hanya dengan wilayah kecil seperti istana tersembunyi. Ini bahkan bukan full ice, namun skill pedangnya berada pada level ini.
Sensasi kesemutan membuat kening Jin berdenyut. Tidak diragukan lagi, Siris dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara rekan-rekannya dan bahkan mungkin lebih kuat dari Dante. Tapi bisakah dia menyamai Jin saat ini? Itu adalah pertanyaan yang tidak memerlukan kontemplasi. Dia tidak diragukan lagi tangguh, tapi dia jauh dari level Jin. Pembangkit tenaga listrik muda seperti Siris, Dante, dan Beradin tidak lagi menjadi saingan Jin. Bahkan tidak perlu disebutkan bahwa Jin adalah yang terkuat di antara mereka semua. Jin sudah bersaing dengan kekuatan yang terkenal di dunia luar. Meski tidak banyak yang menyadarinya, namun orang-orang yang berpengetahuan mengenalinya. Jin dan Siris berdiri diam beberapa saat, saling berhadapan. Para biasman kecil itu gemetar, kepala tertunduk ketakutan, sementara Talaris tersenyum, tampak tertarik. Tidak baik jika aku mengalahkan Nona Siris di sini. Jin ada di sini untuk mengajukan permintaan yang sulit, meskipun dia enggan. Meskipun Sirislah yang pertama kali menawarkan untuk bertanding, mengalahkannya akan menjadi tugas yang berat. Di sisi lain, kekalahan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dibiarkan oleh harga dirinya. Bukannya dia ingin berdebat dengannya setelah hampir 2 tahun tidak bertemu dengannya. Sejujurnya, Jin sangat senang bertemu dengannya lagi. Jin ingin bertemu, bertukar sapa, dan menyelesaikan kesalahpahaman mereka di masa lalu. Saat Jin memikirkan apakah akan menghunus pedangnya atau tidak, Siris tiba-tiba tertawa. Hah? Heh, kamu bahkan tahu cara membuat ekspresi itu. Aku selalu melihatmu dengan wajah kaku atau bersikap acuh tak acuh, jadi ini cukup menyegarkan. Siris menyarungkan pedangnya, dan Talaris tertawa kecil dengan anggun. Energi yang dikeluarkan oleh tawanya membuat tanah bergetar seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Apa kamu sedang bercanda? Untuk saat ini, aku tahu tidak ada gunanya menguji kemampuan kita satu sama lain. Terkadang, hal-hal tertentu sudah jelas bahkan tanpa konfirmasi. Siris sudah mengakui keunggulan Jin 2 tahun lalu ketika mereka berpartisipasi dalam misi. Ketika saya mengetahui kamu bergabung dalam operasi ini, Nyonya Siris, saya sangat terkejut. Saya lebih terkejut karena kamu sendiri yang membalikkan lantai 2. Kamu telah menjadi monster, Jin Rankandel. Percakapan antara Siris dan Jin selama operasi intersepsi kompas. Siris bukanlah orang yang bersikap kejam di hadapan fakta objektif. Dia juga tidak malu karena tidak lebih kuat dari Jin. Namun, keinginannya untuk menguji kemampuannya adalah tulus, meskipun dia bisa melakukannya kapan saja, bahkan setelah mewarisi Full Ice. Keinginannya yang tulus untuk bertemu Jin setelah sekian lama dan sifat nakalnya itulah yang membuatnya mengolok-oloknya. Sudah lama sekali, Jin. Siris mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, dan Jin menanggapinya dengan senyuman, menjabat tangannya. Maaf aku tidak datang lebih awal. Kamu bilang kamu tidak bisa datang lebih awal. Kalau kamu datang, kamu akan mendapat pelanggaran tambahan. Aku bisa mengatakannya bahkan tanpa melihatnya, ibuku pasti akan sangat marah. Ibumu pasti akan marah besar pada menantu orang lain. Tetap saja, dia menulis ratusan surat, jadi hatiku pasti sedikit melunak, nak. Ratusan surat? Ya, lihat ini. Lucu kan? Saat Siris memeriksa surat-surat itu, matanya menyipit. Apakah itu untukku? Ya. Apakah ibuku punya mata dan aku tidak? Jin mengangkat sudut bibirnya. Lalu dia mengeluarkan tas lain dari sakunya dan menyerahkannya kepada Siris. Di dalamnya ada sekitar 10 huruf. Melihat itu, Siris tidak bisa menahan tawanya lagi. Aku juga bercanda kali ini, aku tidak pernah berpikir itu akan menjadi nyata. Saya telah menulis paling banyak dalam hidup saya akhir-akhir ini. Sepertinya aku sudah melihat lelucon yang menyenangkan setelah sekian lama. Talaris mengangguk seolah itu sudah cukup. Ya, kamu sudah menunjukkan usaha, jadi aku akan memaafkanmu. Jadi, kali ini, sudahkah kamu datang untuk mempercayakan kami bola-bola bulu ini?
Mendengar itu, Peng yang membaca suasana segera berdiri dan mengambil posisi formal. Salam. Nyonya Istana Tersembunyi ke-51 yang Agung dan Maha Kuasa, Talaris Endorma. Saya Peng, pemimpin pertama Peng Emas. Kemudian Suni, Dori, dan Song berdiri bersama sambil menganggukkan kepala. Saya Suni, pemimpin kedua. Jika Anda menyelamatkan kami akan melayani Anda sebagai dermawan seumur hidup. Saya Dori, pemimpin ketiga. Kami akan menanamkan vitalitas ke dalam istana tersembunyi. Aku Song, pemimpin keempat. Kami akan membuatmu bahagia. Dark Flame, yang bangun terlambat, juga angkat bicara. Dark Flame. Perwakilan suku ekor air. Tenang, dan baik hati. Kami. Tangkap, memancing, ya. Hei. Bagaimana kamu bisa berbicara informal seperti itu? Manusia, bahasa, gelar kehormatan. Tidak tahu. Semua. Talaris sepertinya tidak tergerak oleh penampilan mereka, tapi Siris menatap biasmen kecil itu dengan mata yang hampir terhipnotis. Aku kurang lebih sudah mendengar situasinya. Anak-anak kecil ini mendapat masalah karena membuat iklan kosmetik dan akhirnya dikejar oleh Zippley. Benarkah? Benar. Sekarang kamu punya alasan, Rankandel akan melindungi bisnisnya, jadi mengapa kamu datang ke istana tersembunyi kami? Setelah lama hidup sebagai nyonya istana tersembunyi, Talaris dengan cepat memahami situasinya tanpa memerlukan penjelasan mendetail. Itu karena aku lebih mempercayai istana tersembunyi daripada klanku. Disetujui. Kalau begitu, keuntungan apa yang kita dapat dari hal ini? Saya akan membagi sebagian keuntungan dari bisnis kosmetik. Tidak, tidak. Aku juga punya banyak uang. Aku punya lebih dari cukup, dan ada banyak makanan untuk tanah kecil ini. Ada pepatah yang mengatakan, semakin banyak uang, semakin baik. Jadi, Anda bersedia menyerahkan sebagian dari keuntungannya. Namun, itu saja tidak cukup, saya harap Anda membawa sesuatu yang lebih menarik. Selama beberapa detik, Jin merenungkan niat Talaris. Dia memperhatikan bahwa dia masih terpaku pada surat itu, dan dia tahu dia tidak akan terus membacanya hanya karena dia menganggapnya menghibur. Dia harus fokus pada isi khusus surat itu. Deskripsi makam Temar. Itu yang dia sertakan dalam surat itu. Saat menjelaskan tentang makam Temar, Jin tentu saja memasukkan detail tentang manipulasi sejarah yang dilakukan Zippley. Saya akan membagikan semua informasi yang saya temukan tentang Zippley dengan istana tersembunyi di masa depan. Itu jawaban yang memuaskan. Nah, dengan syarat seperti itu, aku bisa berperan sebagai babysitter. Akhirnya merasa lega, dalam hati Jin menghela nafas lega. Dia khawatir sepanjang waktu. Bahkan jika dia menerima surat atau besi kuno, Talaris berada dalam posisi untuk dengan dingin memecat Jin atau bahkan mengusirnya. Meskipun dia menyerangnya karena dia tidak menyenangkan, Jin tidak punya kata-kata untuk membantahnya. Meski begitu, Talaris, seperti biasa, memutuskan untuk membantu Jin. Meskipun dia memberinya sejumlah kompensasi, Jin merasa dia tidak memberinya imbalan apapun. Bagaimanapun, berbagi keuntungan bisnis adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan saya juga seharusnya berbagi informasi tentang Zippley. Untuk melawan Zippley, aliansi seperti istana tersembunyi mutlak diperlukan. Semakin banyak Jin mengetahui tentang mereka, semakin dia yakin dia tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan Rankandel. Meskipun Zippley mungkin tidak melakukan manipulasi sejarah secara ekstrim seperti 1000 tahun yang lalu saat ini, ada kemungkinan ada sesuatu yang tidak diketahui. Manipulasi sejarah masih terjadi, dan bahkan saya mungkin mengetahui sejarah yang salah. Sejak menyaksikan manipulasi sejarah dalam alat perekam, sulit baginya untuk menampik pemikiran seperti itu. Mengetahui bahwa dia dapat mengingat kepalsuan sebagai kebenaran adalah satu hal, tetapi tidak mampu memahaminya sepenuhnya tidak diragukan lagi merugikan kondisi mental seseorang.
Hari ini, dengan beberapa kata, kamu telah melunasi hutang yang besar, menantuku. Talaris merasakan kasih sayang yang lebih besar pada Jin daripada yang dia kira. Bukan hanya karena dia melihatnya sebagai menantunya tetapi juga karena dia sama pemarah dan eksentriknya dengan temannya. Apalagi mengingat dia adalah anak Chiron, yang dia akui beberapa tahun lalu. Meskipun Siris bergumam agar dia berhenti menyebut Jin sebagai menantunya, Talaris sama sekali mengabaikan komentar itu. Sekarang, hanya putriku dan menantu laki-lakiku yang tersisa. Kalian semua boleh pergi, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Ya. Dipahami. Saat para biasmen kecil itu dengan cepat meninggalkan tempat latihan, ekspresi Talaris berubah menjadi serius. Jin. Ya, Nona Talaris. Meskipun istana tersembunyi sebagian besar tetap netral selama berabad-abad, tidak selalu demikian. Ketika penguasa pertama istana tersembunyi dipilih oleh pedang dewa, Full Ice, dan katak salju, Mord, kami membuat sebuah sumpah tertentu. FSSSS. Kristal es di tangan Talaris berkumpul membentuk satu pedang, Full Ice. Pedang ini memiliki kekuatan dingin mutlak yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun. Bahkan besi kuno pun tidak lebih dari sepotong logam yang berat dan kikuk di depan es Full Ice. Bahkan ayahmu pun tidak dapat mematahkan pedang ini. Tiba-tiba, Talaris mulai berbicara tentang Full Ice, bermaksud menjelaskan sumpah yang dibuat oleh garis keturunan Endorma. Ledakan. Mord menggeram di bawah. Kemudian Talaris menaiki Mord dan mengulurkan tangannya. Jin dan Siris juga menaiki Mord, dan di depan mereka, gerbang dimensi putih terbuka, menuju ke Taman Salju. Jin terkejut dengan pemandangan taman bersalju yang tak bisa dijelaskan. Mord berlari sekuat tenaga. Kemana kita akan pergi? Saat Jin hendak menanyakan hal itu, suara resonansi dari Full Ice Talaris semakin kuat, memancarkan cahaya terang. Suara yang beresonansi semakin keras dan mencapai puncaknya, menyebabkan Mord berhenti. Saat mereka turun dari Mord, Jin melihat kastil lain, yang tampak lebih besar dari istana tersembunyi itu sendiri. Sudah lama sekali sejak saya datang ke sini. Istana tersembunyi di dalam istana tersembunyi. Atau istana tersembunyi yang sebenarnya. Begitulah sebutan mereka yang mengetahui rahasia istana tersembunyi. Sudah lama sekali aku tidak membawa orang luar ke sini. Saat mereka berjalan perlahan ke dalam, bagian dalam yang luas tampak sunyi dan pucat. Dan tepat di tengahnya, ada pilar es besar yang dibentuk oleh kekuatan Full Ice. Siapa orang yang berada di dalam es itu? Pilar es itu sepertinya menahan seseorang seperti peti mati. Dia adalah wanita asing, tapi Jin merasakan keakraban dari rambut peraknya. Wanita ini adalah penyihir kuno dari Zipley, yang telah disegel oleh istana tersembunyi kita selama 1000 tahun menggunakan kekuatan Full Ice.